I'm the one who does. It's me. I'm the one out here putting the work in behind the scenes trying to save crypto while these devils, Sam Bankman-Fried, Brian Armstrong, they're trying to permanently ruin it. This is not about money for me. I hope you guys understand this. I'm here fighting for you. This guy with these freaking glasses on, this douchebag, is out here trying to tell you that only the suits know what to do. Ben Armstrong atau lebih dikenal sebagai Beat Boy ya, dia ini tiba-tiba ngamuk, marah-marah dia teman-teman. Kemudian dia menyatakan bahwa Coinbase and FTX CEO itu adalah setan. Jadi untuk kedua CEO dari exchange terbesar di Amerika itu ya, untuk Coinbase dan CEO itu dia menyatakan bahwa kedua CEO ini permanently ruins the crypto. Jadi mereka ini sangat membahayakan kripto teman-teman. Tetapi apa sih sebenarnya yang menyebabkan sampai Ben Armstrong ini marah-marah pukul-pukul meja dia di sini teman-teman? Kita akan bahas dia melalui beberapa tweet ataupun beberapa berita di kesempatan video kali ini ya. So, let's dive in my friend. Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih ya telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai beberapa faktor kenapa si Ben Armstrong atau yang kita kenal sebagai Beat Boy itu ngamuk-ngamuk dia atau meluapkan emosinya dia, kekecewaannya dia terhadap dua CEO dari exchange yang terbesar di Amerika itu ya, Coinbase ataupun FTX. Karena menurut saya jika sudah terjadi hal-hal yang buruk seperti ini merupakan pertanda bahaya bagi crypto space teman-teman, ekosistem kripto. Karena kalau regulators itu ada main dengan para CEO dari kedua exchange yang besar tersebut, maka bisa kita bilang idealisme desentralisasi itu akan mulai tergusur pelan-pelan teman-teman. Akhirnya menjadi centralized. Tetapi untuk lebih detailnya kita akan bahas di video ini. Dan sebelum itu saya juga ingin menyampaikan bahwa nanti kita juga akan berbicara mengenai regulator ataupun anggota Kongresnya Amerika, bagaimana mereka melakukan tindakan-tindakan yang justru melanggar aturan itu sendiri ya, ataupun secara etika ya, kode etik lah ya yang dilanggar. Dan terakhir kita akan berbicara mengenai koin Aptos ya yang dibandingkan dengan Cardano atau dianggap sebagai Solana killer. Jadi kita langsung saja yang pertama di sini teman-teman. Mengenai Sam Bankman-Fried ya yang merupakan CEO dari FTX, dia mengeluarkan sebuah pernyataan melalui ftxpolicy.com ya. Dia katakan seperti yang saya janjikan, my current thoughts on crypto regulation. Jadi di sini dia menuliskan ya di FTX US mengenai standar ataupun bagaimana dia bekerja sama dengan para regulator yang ada di Amerika tersebut teman-teman. Yang menurut dia ini merupakan cara untuk membuat clear regulators itu terhadap aset-aset digital teman-teman. Tetapi menurut Ryan Sean Adams di sini ya, dia sudah baca ini dan dia memberi highlight di beberapa tulisan di sana. Sam, with respect, this is absolutely buruk menurut dia. Anda mengatakan bahwa DeFi ini harus di-off-fetch. Jadi menurut dia, yang dilakukan oleh Sam ini merupakan upaya untuk membuat DeFi atau Decentralized Finance yang kita kenal itu menjadi tercentralized teman-teman. Karena menurut dia, hal ini akan membuat Amerika itu tereliminasi dari crypto race teman-teman. Sementara negara lain mungkin nanti akan berkembang semakin kencang, semakin bagus, semakin berkembang lah pokoknya ke depannya. Karena kalau kita terus-terus saja ya melihat apa yang terjadi dengan US Department of Treasury ini, ya namanya pemerintah itu kan tujuannya cuma satu. Mereka ingin tetap mempertahankan kekuasaan mereka di tengah keinginan publik untuk terdesentralisasi atau terprivatisasi gitu kan. Jadi negara itu seolah-olah tidak lagi punya peran di situ. Jadi kekuasaan mereka itu seolah-olah semu di situ. Jadi itulah gunanya mereka membuat yang namanya regulasi teman-teman. Kalau kalian setuju mengenai regulasi ini, coba kalian tulis di kolom komentar oleh apa yang dilakukan oleh OVX ini ya teman-teman. Karena kalau menurut si Ryan ini menurut saya samalah dengan pandangan dari saya. Justru kalau terregulasi seperti ini atau diketatkan seperti ini, artinya mereka itu sudah tidak lagi desentralisasi tetapi centralized teman-teman. Dan ini sama juga yang dikatakan oleh The Wolf of Wall Street ya. When it comes to regulating DeFi, I say, go off-edge yourself. Jadi pantaslah menurut saya ya, BitBoy ini sampai meluapkan emosinya ya. Karena kalau kedua exchange besar itu sudah mulai dia mengkhianati
para komunitas yang menginginkan ada privatisasi, desentralisasi. Jadi mereka itu bisa saja nanti suatu saat bekerja sama dengan negara atau mungkin sudah bisa membekukan akun orang-orang yang ada di dalam exchange-nya mereka, memfreeze transaksi yang terjadi di sana. Meskipun kita tahu bahwa tujuan dari OVAX ini adalah untuk melindungi warga Amerika ataupun orang-orang dari kejahatan finansial, teman-teman. Tetapi tolong diingat, kadang-kadang tujuannya untuk melindungi orang-orang dari kejahatan finansial, tetapi tidak jarang juga untuk mengeliminasi saingan ataupun mengurangi orang-orang yang sedang berusaha untuk memperbaiki keadaan ekonominya dia. Dan kita tidak bisa melihat segala sesuatu itu hanya dengan polos saja. Ada permainan kok di belakang ini semua. Dan secara lebih mendetail saya ingin melihat di sini ya, dari Decrypt di sini teman-teman, Sam Bankman-Fried Fitch sanction allows and blacklist in crypto. Jadi menurut Sam Bankman, regulasi ini tidak terelakkan dan dengan pendekatan yang bagus katanya dia, itu akan membuat perbedaan yang bagus untuk kedepannya bagi kripto. Tetapi keputusan sepihak yang diambil oleh Sam Bankman-Fried di sini teman-teman membuat para investor ataupun traders itu kecewa teman-teman atas apa yang dilakukan oleh si CEO dari FTX ini teman-teman. Kemudian kalau kita berbicara mengenai regulator tadi ya, sekarang ini ada dari The Cornell Daily Sun ya. Ini merupakan berita mengenai anggota Kongres Amerika Serikat ya. Jadi di sini dikatakan bahwa Catherine M. Clark ya, salah satu di sini yang diinvestigasi. Jadi ada 97 anggota Kongres di Amerika Serikat itu yang bertrading saham, yang justru dia mentradingkan saham yang sedang mereka regulasikan atau mereka bahas di dalam DPR tersebut, teman-teman. Dan ini secara etika ataupun secara moral ya, ini sangat melanggar kode etik, teman-teman. Karena bisa saja di sini terjadi conflict of interest seperti yang terjadi di Clark ini. Jadi Miss Clark ini ya yang menjabat sebagai asisten ketua DPR, teman-teman. Dan dia duduk sebagai subkomite di Kongres ya, mengenai tenaga kerja, kesehatan, dan layanan kemanusiaan, kemudian pendidikan, begitu juga dengan hal yang lainnya ya mengenai pendidikan tersebut. Komite ini memutuskan pendanaan untuk Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan dan telah menegosiasikan kontrak dengan beberapa perusahaan perawatan kesehatan di mana suaminya itu mentradingkan saham. Dan ini jelas-jelas membuat kecewa orang-orang yang akhirnya tahu bahwa mereka ini ada permainan sambil mereka membuat regulasi. Jadi regulasi yang dibuat tentu saja akan menguntungkan pihak-pihak yang mentradingkan saham. Karena setelah diinvestigasi dari ke-97 anggota members dari Kongres ini ya teman-teman, anggota atau members ya, mereka ini meskipun bukan langsung mereka yang melakukan trading saham, tetapi anaknya, suaminya, sepupunya, misannya, temannya, atau orang yang disuruh sama dia, seperti itulah. Coba kalian tulis di komentar teman-teman, apakah di Indonesia mungkin juga ada hal seperti ini terjadi? Semoga tidak ada ya, semoga teman-teman ya. Jadi menurut saya teman-teman, ketika para regulator, kemudian CEO dari exchange-exchange besar itu, kong kali kong dia, atau dia ada main teman-teman, itu merupakan pertanda bahaya bagi ekosistem kripto. Tetapi perlu diingat juga teman-teman ya, di dalam kita berinvestasi ini, kadang-kadang ini keluar dari konteks sebentar, sedikit saja. Ketika berita-berita buruk sudah keluar semuanya ini, sudah masif, sudah Bitcoin ketekan, kemudian FUD keluar, kemudian macam-macam regulasi yang mengancam kehidupan kita di investasi ini, terus semakin dia berbahaya tampaknya, maka di situ biasanya terjadi hal yang kita tidak duga. Kemungkinan juga dia akan mantul ini Bitcoin ini, kan kita tidak tahu seperti itu teman-teman. Tetapi pay attention, tetap waspada teman-teman. Kemudian kita akan berbicara mengenai Aptos di sini ya, karena heboh sekali Aptos ini beberapa hari ini. Everyone is dunking Aptos 4 transaction per second. Semua orang mengejek Aptos karena 4 transaksi per detik. Tetapi bagaimana dengan Cardano yang justru dia 4 kali kurang cepat daripada Aptos? Oke. Kita terima, ini project baru, kemudian testnet baru, mainnet baru, ada event besar, hype sedang ada di sini teman-teman. Kalau saya pribadi nih, saya tidak akan FOMO di sini teman-teman. Tetapi sekalipun saya tidak FOMO di Aptos, kita mungkin perlu tahu ya mengenai apa sih Aptos itu sebenarnya, dan kita lihat di sini ya, mengenal lebih dalam koin Aptos. Jadi untuk blockchain Aptos ini teman-teman, meskipun baru, dia ini sudah dianggap sebagai Solana killer. Jadi Aptos ini merupakan versi ringkasan dari
tokenomik dari protokol Aptos. Dan Aptos ini mengklaim dapat memproses 130.000 transaksi per detik. Itu klaim ya, nanti kita lihat perkembangan seperti apa. Dan dia dipimpin oleh Avery Ching dan Mo Sheikh yang sebelumnya terlibat di dalam pembuatan dompet digital Novi Meta. Kemudian lebih lanjut di sini teman-teman ya. Aptos inilah yang saya bilang tadi, dijuluki sebagai Solana killer oleh banyak orang. Oke, banyak juga yang shield dia, dan bertujuan untuk membangun blockchain yang sempurna untuk smart contract, kode yang menggerakkan NFT, DAO, dan DeFi yang lebih luas. Oke, hati-hati, DeFi sudah diawasi oleh OVEX sekarang. Kemudian event besarnya itu adalah Aptos Foundation airdrops 2 million tokens, 20 juta tokens di airdrop ya, untuk early testnet usersnya. Dan di sini untuk yang mendapatkan airdrops ini teman-teman, yang pertama itu adalah orang yang sudah menyelesaikan completed an application for Aptos incentivized testnet. Kemudian yang kedua adalah untuk orang yang sudah lebih dahulu membangun ataupun meminting NFT di Aptos ini teman-teman. Tetapi di sini di zero testnetnya, bukan di secondnya ataupun the current or secondary owners of NFTs. So, teman-teman, untuk Aptos ini banyak sekali ya dia membagikan tokens. Di sini ada 20 juta tokens, dan itu pun yang dari rilis pertamanya sekitar 1 miliar tokens, teman-teman. Dan saya harap SEC memperhatikan ini. Saya tidak sedang membahayakan Aptos di sini, teman-teman, atau investor Aptos, tetapi masa sih hanya XRP saja yang diawasi demikian ketat oleh SEC, kenapa yang lain-lain tidak diawasi seperti ini? Dan kita bisa lihat kan bagaimana Aptos ini membagikan tokensnya dia hanya dengan cara seperti yang saya sebutkan tadi itu ya. Kemudian untuk video yang berikutnya nanti teman-teman saya akan berbicara mengenai think of any of these people are going to have trouble sleeping tonight. Pikirkan, apakah orang-orang di bawah ini akan punya masalah untuk tidur malam nanti malam? Karena di sini ada data dari komunikasi antara Bill Hillman di 2017 Desember 2020 dan semuanya ini berkaitan dengan Ethereum teman-teman. Karena ini berkaitan juga dengan tuduhan SEC mengenai sekuritas yang ditujukan kepada XRP itu teman-teman. Dan ini akan kita bahas di video berikutnya. So, kesimpulan saya teman-teman, CEO dari FTX ataupun Coinbase ya teman-teman, menurut saya di sini reaksi BitBoy ataupun Ben Armstrong ini sangat-sangat wajar teman-teman menurut saya. Karena ini akan membuat kita berada dalam kondisi yang tidak lagi bisa privat dan sewaktu-waktu akun kita bisa dibekukan teman-teman dengan alasan regulasi. So, sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.